Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Keluarga yang terkasih, Bapak Ibu yang tercinta dalam Tuhan, pada malam ini kita bersama-sama untuk merayakan Ekaristi, untuk mendoakan yang terkasih Bapak Antonius Dodi Susilo Wardoyo yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Bapak Dodi telah berpulang, telah kembali ke rumah Bapak. Tentu sebagai gereja kita punya tanggung jawab rohani untuk menyertainya dalam perjalanan pulang itu dengan doa-doa kita. Kita percaya bahwa Pak Dodi dengan segala kelemahan dan kekurangannya telah berdialog dengan Allah dalam hidupnya, dalam panggilannya, dalam pilihannya, dalam langkah-langkah hidupnya untuk selalu setia kepada kehendaknya. Gereja punya tanggung jawab untuk selalu menyertainya dalam doa, karena tugas gereja adalah menguduskan, mempersembahkan, dan punya dimensi sakramental untuk jiwa-jiwa yang lebih dahulu dipanggil Tuhan. Maka marilah kita pada malam ini kita bersama-sama untuk merayakannya dan kita menyiapkan hati dengan mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengambil dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati saudara kami, sahabat kami, Bapak Antonius Dodi Susilo Wardoyo, yang Kau panggil mendahului kami 7 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber kebaikan. Engkau telah membuka pintu kehidupan bagi kami berkat kebangkitan putra-Mu yang menyelamatkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan bacaan sabda. Bacaan pertama, pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan.
Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Hidup orang jujur ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati. Kesudahan mereka dianggap malapetaka, dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka menikmati ketentraman. Meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya memuji mereka, dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam dapur api mereka diperiksa. Lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya dan membasmi para musuh, laksana api yang menjilat ladang jerami. Mereka akan menaklukkan para bangsa dan memerintah sekalian orang. Tetapi mereka sendiri akan dirajai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia akan bersatu dengan Tuhan dalam cinta. Sebab kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di atas bacaan kita nyanyikan siapa yang berpegang 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hiduplah mulia hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang penguasa dunia akan dilemparkan keluar, dan aku apabila ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi.
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Keluarga yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara yang tercinta dalam Tuhan, pengalaman merayakan arwah, pengalaman mendoakan arwah, pengalaman liturgi arwah untuk saya pribadi adalah pengalaman yang sungguh merupakan pengalaman iman. Karena kesanalah kita berjalan, ya. Tentu sebagai manusiawi, secara manusiawi kita merasa kehilangan itu pasti. Kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan sahabat dan sebagainya. Namun di balik kehilangan itu kita diingatkan kembali bahwa masing-masing kita akan pulang. Pulangnya kapan tidak perlu kita diskusi, ya, apalagi berdebat, nggak perlu. Itu milik Allah. Kehidupan itu milik Allah dan kematian milik Allah. Kita tidak pernah mengerti kapan terjadi. Nah, bacaan pertama dan bacaan Injil menarik karena keduanya mengajak kita untuk percaya. Terlebih dalam Injil sangat jelas, "Percayalah kepadaku, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyiapkan tempat bagimu." Artinya ada kepastian kita, ya. Jadi kesempurnaan hidup itu kepastian, kesucian itu kepastian, dan menjadi orang kudus adalah kepastian. Maka lalu Yesus mengatakan bahwa aku pergi ke tempat Bapakku untuk menyiapkan tempat. Ketika sudah ada tempat, maka aku akan datang kembali untuk membawamu agar di mana aku berada, kamu pun berada. Kesatuan dengan Yesus menjadi nilai yang penting sebagai wujud dari kesempurnaan. Kesatuan bukan besok kalau kita mati. Namun kesatuan dimulai dengan pertanyaan Thomas, "Tuhan, bagaimana jalannya ke sana?" Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Pasti tiga hal ini penting, kan? Ini bukan kamarnya loh, ya. Tiga hal itu penting. Akulah jalan. Jalan itu adalah infrastruktur yang memang harus kita upayakan, kita pakai, kita manfaatkan untuk mencapai tujuan. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan, maka langkah kita, perjalanan kita, tapak-tapak kita tidak boleh jauh dari tapak Yesus. Dulu ketika saya masih frater, mungkin Pak Saru masih ingat, ya, dipaksa untuk membaca buku mengikuti jejak Kristus, atau dalam bahasa Jawa itu napak tilas baru jalan Gusti. Itulah jalan, menapaki langkah-langkah jejak Tuhan yang kita baca dalam kitab suci. Tentu terjemahannya banyak. Jalan Tuhan itu kan bisa berbelas kasih, bisa peduli, bisa berbela rasa, bisa menolong, berbagi. Itu bentuk dari bagaimana yang telah disiapkan Yesus kita pakai, kita manfaatkan. Infrastruktur menuju kesempurnaan itulah kita pakai, ya. Kebenaran sangat jelas bahwa Yesus itu kebenaran karena Yesus itu adalah Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita.
yang telah kita rayakan dalam peristiwa apa? Peristiwa apa peristiwa itu? Peristiwa Natal, toh? Natal itu kan peristiwa yang sangat jelas tentang kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu satu kok, Allah itu mencintai. Maka nilai yang harus kita kembangkan sebagai kebenaran adalah ketika kita membangun budaya mencintai. Itu kebenaran Kristiani. Tidak bisa ditolak dan tidak bisa disanggah. Sehebat-hebatnya cara kita membangun hidup rohani, bahkan dengan rajin setengah mati kita misa, tapi kalau kita tidak mewujudkan kebenaran, sia-sia, ya. Semuanya itu baik ketika memuncak pada kebenaran. Yuk, yang benar kita buat. Maka kebenaran itu ketika buah yang kita wujudkan, buah yang kita persembahkan itu jelas kasih sebagai wujud kebenaran kita. Karena Allah telah mewujudkan itu dalam peristiwa Sang Sabda memang adalah kita. Kehidupan dan akulah jalan kebenaran hidup. Hidup artinya bahwa sebagai orang Katolik kita selalu membangun relasi dengan Yesus. Sarang itu akan berbuah. Sarang itu buat cabang ya. Ranting itu akan berbuah kalau dia melekat pada induk, pada pohonnya ya, pada cabang-cabangnya pada pohonnya ini. Nah, hidup kita akan hidup yang sejati ketika kita menempel pada Yesus. Dan itu sudah kita rayakan, kita alami, kita perjuangkan dalam hidup. Apa nama contohnya? Bapak Ibu terima komuni. Itu kan sangat jelas sekali. Persatuan yang istimewa dengan Yesus. Kita membawa hidup Yesus dalam hidup kita. Sehingga dengan hidup ini, kerapuhan kita, kelemahan kita, kekurangan kita itu dihidupi oleh Kristus yang kita letakkan, kita santap, kita taruh dalam hati kita, dalam batin kita. Saya membayangkan Bapak Ibu tabernakel ya, yang berjalan di mana-mana dengan membawa Yesus, sehingga hidupnya itu sungguh-sungguh dihidupi Yesus. Jangan sampai kita menjadi orang Katolik pada waktu nyetir diselipin aja bilang matamu kan nggak bagus dong. Itu nggak hidup dalam Yesus ya. Emosinya masih tidak bisa terkendali. Maka akulah jalan kebenaran hidup Yesus menjadi spirit yang harus mengubah kita, membentuk kita, mengelola kita agar hidup kita sebagaimana yang kita wujudkan menjadi hidup yang semakin Kristiani. Bapak Kardinal mengatakan kita ini dengan peristiwa Natal dipanggil untuk menjadi Yesus-Yesus yang kecil. Artinya hidup Yesus menjadi karakter hidup kita masing-masing. Nah, kalau itu terjadi, gak usah gelisah ya. Pulang kita akan ke rumah Bapak kok. Saya cek nanti kalau ada yang di sini. Kita kan sama-sama udah tua kan? 20 tahun jika kuat kan? 15 tahun syukur pada Allah. Ya kan? Itu harus disyukuri. Artinya bahwa itu realitas yang harus kita hadapi bersama. Maka kalau saya cek nggak ada, berarti khotbah saya nggak didengarkan. Dan pengalaman Yesus sebagai akulah jalan, kebenaran hidup tidak kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah, saya percaya Bapak Dodi telah memperjuangkan itu, telah mencoba untuk menerjemahkan dalam hidup keluarga, dalam hidup masyarakat dan sebagainya. Saya juga percaya bahwa masing-masing kita pun tidak sempurna ya. Maka ketidaksempurnaannya sudah kita meninggal, kitalah yang menyempurnakannya. Itulah arti misa arwah. Untuk menyempurnakan, untuk menguduskan mereka yang lebih dahulu dipanggil Tuhan agar cinta kita membuka pintu surga
bagi saudara kita meninggal. Dan saya percaya Bapak Dodi bahagia, gembira, karena kita mencintai dengan mendoakan. Nah, semoga dua hal ini tercapai. Di lain pihak kita mengalami sebuah pengalaman iman, benar juga ya, bahwa untuk mencapai kesempurnaan itu, Yesus adalah jalanku, kebenaranku, dan hidupku. Dan dampak yang kedua, kita juga menjadi berkat, menjadi rahmat bagi yang meninggal. Karena doa kita merupakan cara gereja untuk menguduskan saudara kita meninggal. Karena kita dipersatukan dengan Pak Dodi dalam baptis. Kita ingatkan dalam katekismus Gereja Katolik kan kita mengenal 3 model gereja. Gereja yang berziarah, kita semua. Gereja yang menanti, mungkin mereka yang membutuhkan doa kita. Dan gereja yang abadi. Namun semuanya dipersatukan karena baptis. Sehingga yang berziarah mendoakan yang menanti, yang mulia menjadi pendoa untuk kita semua. Karena masing-masing disatukan dalam baptis dan saling mengasihi. Kita mengasihi yang meninggal ketika kita dengan konkret dan nyata berdoa dan mendoakannya. Itu penting. Maka mari bersama dengan keluarga dan bersama dengan kita semua, kita juga ingin mempersembahkan apa yang boleh kita alami hari ini, malam ini sebagai wujud dari cinta kita pada Pak Dodi. Agar dengan doa-doa kita, harapan kita, Pak Dodi bahagia dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita bersama. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas anugerah yang terima pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul untuk mendoakan yang kekasih Bapak Dodi. Maka pada malam ini dengarkanlah kiranya doa-doa permohonan kami bersama. Silakan. Marilah kita berdoa untuk saudara kita atau ayah saya, Bapak Insinyur Antonius Dodi Susilo Wardoyo, yang telah meninggal 7 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, Papa sudah menerima benih hidup kekal. Semoga Papa digabungkan dalam persatuan dengan para kudus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa untuk mama kami, Ibu Francisca Dwi Setiawardani, yang saat ini dalam kondisi sakit. Semoga Tuhan selalu mendampingi dan memberikan kesembuhan kepada mama kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa untuk putra putri dari Papa dan Mama. Semoga kami bertiga bisa semakin kompak, semakin kuat, tabah, tidak pernah putus untuk mendoakan Papa dan selalu menjaga Mama agar dalam kondisi sehat dan bahagia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa permohonan kami percaya Engkau mendengarkannya.
Karena semua doa ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita satukan dalam persembahan kita intensi misa pada malam ini untuk mohon ketenteraman dan kebahagiaan kekal abadi bagi Bapak Insinyur Antonius Dodi Susilo Wardoyo. Juga mohon rahmat kesembuhan dan kesehatan bagi Ibu Francisca Dwi Setiawardani agar selalu dalam lindungannya, dan juga mohon berkat bagi keluarga untuk putra putrinya agar tabah dan ikhlas atas kepulangan Pak Dodi dan kekompakan dalam menjaga Ibu Francisca. Mari kita iringi dengan lagu persembahan. Kita nyanyikan persembahan hati dari teks persembahan hati. Lihat dulu ya. Keluarga dan saudara terkasih, marilah kita berdoa supaya persembahan guna persembahanmu untuk mendoakan terkasih Bapak Dodi Susilo Wardoyo ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, perhatikanlah persembahan yang kami unjukkan bagi ketenteraman saudara kami, Bapak Antonius Dodi Susilo Wardoyo yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Semoga berkat bantuanmu ia memasuki persekutuan orang-orang tertebus dan menikmati warisan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa. Dan karena kehendakmu, kami yang telah ditebus oleh wafat putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebahagiaannya. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus,
kami menyanyikan madah pujian bagimu, dan dengan gembira bersama-sama bernyanyi. 350. Kudus Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena memenuhi salib dan kebangkitan-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Paus Agung kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, saudara kami Bapak Antonius Dodi Susilo Wardoyo, yang hari ini genap 7 hari Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah Bapak Dodi Susilo Wardoyo yang bersatu, jadi satu dengan putra-Mu di dalam kematian,
juga menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu. Terlebih warga lingkungan kami yang lebih dahulu telah Engkau panggil. Dan terimalah mereka semua di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita persatukan pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan dan keselamatan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Tuhan, selamat semuanya. Kita silakan duduk, kita persiapkan hati kita untuk menyambut tubuh Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan yang kami sambut pada malam ini memberikan kepada kami sekalian kehidupan abadi. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Keluarga dan saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada petang ini diundang dan hadir dalam perjamuan anak domba. Tuhan saja pantas datang kepada saya, kami bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Silakan yang terima penguni untuk menyambutnya. Romo akan menerimakan yang bagian dalam dulu, lalu nanti baru yang di halaman luar. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Di dalam kamar ya. Kita nyanyikan indah rencanamu. Kita nyanyikan bersama-sama. Indah rencanamu. Meli, mama terima pasti. Ya, jelek lagi. Bentar, Ma. Iya, terima hosti. Itu yang terkasih. Asinya mati, masih tahu. Inilah domba yang berdaulat dunia, berkah kita yang tunang bersama Tuhan. Ya Tuhan, saya pada saat nama saya akan sembuh tubuh Kristus. Amin. Amin. Buka mah mulutnya. Tubuh Kristus. Iya, buka, dimakan mah. Ya, dibuka mah. Ya, makan dulu. Iya, terima hosti. Bisa Romo? Iya. Saya tubuh Kristus itu Amin. Nggak apa-apa mah. Iya. Iya. Ya, amin. 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 Terima kasih Romo Eko. Ya. Ya. Udah mati. Salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Ibu diberkati Anak Kuasa dan diberi rahmat kesehatan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buknya, Ya Romo. buknya. Amin. Ini tapi ini apa? Mukanya. Kita nyanyikan Derek dan Maria. Derek Dewi Maria. Satu bayi.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk saudara kami, sahabat kami, Bapak Antonius Dodi Susilo Wardoyo, yang sudah berpulang 7 hari yang lalu. Ia telah dibersihkan oleh Bapa dan kebangkitan-Mu. Semoga ia kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita masing-masing, segala jerih payah kita, keluarga kita, terlebih sesi rumah kita pada malam hari ini dilindungi dan dijaga oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga dan Bapak yang terkasih, dengan demikian peran Ekaristi mendoakan Bapak Insinyur Antonius Dodi Sulowardoyo 7 hari kena dipanggil Tuhan telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Kita nyanyikan 712. Tuhan berikanlah. Tuhan berikanlah istirahat, amanian tenang bagi yang Terima kasih Rama Eko yang sudah berkenan memimpin misa pada malam hari ini. Matur nuwun. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas waktunya yang telah diberikan untuk mengikuti misa pada malam hari ini. Matur nuwun, berkah dalam. Mungkin dari keluarga ada yang mau disampaikan? Selamat malam untuk Om, Tante, Perhubungan 303, keluarga besar. Terima kasih atas kehadirannya dalam misa arwah Papa kami yang ke-7 hari. Kami tetap mohon doanya terus. Semoga Papa diberikan jalan yang terang, lapang, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan sekali lagi kami dari pihak keluarga mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Papa ada kesalahan baik secara perkataan maupun perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih. Terima kasih.